sudah itu ya, melihat bagaimana Bunda Yo melakukan KBM di kelas, khususnya di kelas 5 di kelas 1. Kalau menurut Bunda Yo sendiri nih, dari pembelajaran tadi kurang lebih 2 jam, menurut Bunda Yo sendiri gimana? Dari segi apanya dulu? Dari segi, bolehlah dari segi itu dulu deh, model atau metode pembelajaran itu. Kalau model sama metode menurut saya nih ya Bun, karena saya berusaha untuk menyesuaikan dengan karakter yang ada di kelas saya, anak-anaknya. Jadi lebih banyak dominan yang kinestetik sama audio visual. Nah, kalau audio visual kinestetik kan butuh stimulus-stimulus dari media yang mencolok, terus kegiatan yang aktif menggunakan anggota tubuh gitu. Jadi saya coba terapin seperti itu gitu. Jadi itu sih gambarannya kalau tadi dari media, terus dari pembelajaran. Terus cuman memang pembatasan keterkaitan itu dengan pembelajaran itu biasanya waktu yang cukup butuh ekstra karena untuk mengkondisikan anak-anak yang kinestetik, audiovisual otomatis kan selalu mengutarakan pendapatnya, ceritanya, terus pemikirannya gitu. Nah, itu kan butuh waktu yang cukup maksimal gitu. Nah, itu begitu Bunda. Kalau itu dari kendala yang Bunda Yo itu ya hadapi ya dari metode yang Bunda terapkan hari ini. Nah, kalau menurut Bunda Yo sendiri, tingkat keberhasilan menurut pemantauan ya Bunda Yo ya, tingkat keberhasilan ketika Bunda Yo menggunakan metode ini pada hari ini dengan belajar matematika, gimana Bunda? Saya lihat maksudnya keberhasilan itu ketika anak sudah bisa eksplor dirinya sendiri dalam saat itu, atau setelah saya nyelesain satu topik, dia masih konsen dengan topik yang sebelumnya. Otomatis kan saya sih melihatnya itu ketertarikan mereka, udah masuk nih, walaupun harusnya udah berganti topik lagi gitu. Ini udah masuk nih, walaupun mungkin itu bagian dari memperlambat waktu juga ketika harus menyiapkan topik yang kedua, tapi anak masih sibuk dengan topik yang pertama. Itu menurut saya berhasilnya dari situ. Itu dari segi keberhasilan ya, insyaallah ya. Alhamdulillah kalau dari data tadi juga anak-anak lebih antusias ya, saya lihat. Terus kalau Bunda sendiri tadi kan keberhasilannya cukup terlihat ya dari antusias anak-anak, dari hasil yang tadi anak-anak lihat itu ya. Rata-rata kan mereka berapa satu kelompok mendapatkan 10 gitu. Nah, Bunda Yo sendiri kalau untuk pembelajaran yang lain, apakah model pembelajaran tadi seperti tadi bisa diterapkan atau bagaimana? Bisa, sangat bisa, karena saya udah nyoba nih Bun di beberapa pembelajaran seperti PP, Pendidikan Pancasila itu tipenya tuh kan pembelajaran yang harus ada contoh, terus penerapan langsung, nah kayak gitu. Jadi contoh-contoh kayak tadi harus ada media, ketika misalkan PP aja tentang Pancasila sila kedua, itu tentang membantu orang. Ya memang harus benar-benar langsung kita cari orang yang perlu kita bantu, dimulai dari yang misalkan ayo kasih beberapa batasan yang kita bantu, terus udah selesai apa perasaannya, ketertarikannya, itu kan sama dengan media tadi ya Bun. Maksudnya anak aktif di kegiatan itu, main langsung, terus dia ngerasa puas ya ketika dia mencoba hal itu. Itu sih menurut saya Bun. Kalau tadi kan yang Bunda Yo di awal kan bilang ini karena anak saya itu rata-rata anak kino, plastik yang mau bergerak gitu, sehingga Bunda Yo tadi memutuskan untuk menggunakan metode tadi dan media yang begitu luar biasa kalau saya bilang ya. Bisa nggak kalau misalnya metode dan media yang tadi Bunda Yo gunakan digunakan di anak-anak yang mungkin notabene-nya audio atau visual? Hanya audio atau visual?
bisa. Maksudnya kalau yang kan ada dua tadi Bun. Yang pertama itu yang untuk audiovisual, terus yang bermain peran yang kinestetik, sama yang satu lagi itu struktur analitik, untuk analitik. Nah kalau tipe analitik itu kan struktur. Ketika dia yang penting maksudnya ketika saya setelah ini ada kegiatan yang seperti ini, setelah ini kegiatan seperti ini, anak analitik itu bisa masuk gitu. Jadi menggunakan metode-metode yang ada dia bisa masuk. Untuk yang misalkan global kan bisa ke semua anak yang semua itu bisa masuk. Jadi makanya concern saya itu lebih ke kines, video, audio visual gitu. Karena si global dan analitik itu bisa masuk. Tapi kalau untuk saya terapin yang ke analitik belum tentu audiovisual dan kines itu masuk menurut saya. Gitu. Nah terus tadi yang terkait juga dengan tadi penggunaan media dan metode yang Bunda Yo lakukan, kalau menurut Bunda Yo tingkat kesulitannya ada nggak ketika di lapangan? Ada. Apa tuh Bunda kalau boleh tahu? Ya tadi Bun, misalkan ketika anak itu udah nyaman sama kegiatannya dan kita mulai masuk ke topik selanjutnya, itu kan pasti ada yang Bun aku mau coba lagi, Bun aku belum gitu. Padahal tadi kembali lagi sih memang nggak ada batasan waktu, tapi kan untuk dalam satu kegiatan kita punya 2 kali berapa JP dan lain-lain sebagainya harus kita selesaikan. Itu apa ya, semangat saya buat nuntasin itu. Gitu sih Bun. Nah kan Bunda berarti Bunda jadi udah tahu nih ya tadi dari penggunaan metode dan media pembelajaran yang tadi, kelebihannya ini nih, terus Bunda juga tadi udah mengungkapkan kelebihannya ini ya. Nah kekurangan dan kelebihan itu tadi ada. Nah sekarang apa yang akan Bunda lakukan untuk ketika Bunda sudah mengetahui kekurangan nih? Berarti ketika nanti Bunda ingin menggunakan media lagi, kira-kira apa yang bisa Bunda Yo lakukan? Kayaknya lebih kalau saya mencoba mempersempit apa ya namanya itu, apa sih namanya, kegiatan inti si media itu. Misalkan saya udah bagi kelompok, kepikirannya sih tadi Bun, saya bagi kelompok. Ini kelompok yang mencoba permainan media yang tadi kotak hiku. Udah, ini kelompok itu. Ini yang bermain peran, udah itu. Maksudnya mereka udah tahu kok dia akan bermain di situ. Terus yang loncat, dia yang tadi tuh apa namanya yang terakhir? Iya, zigzag itu. Ya udah dia itu. Jadi rolling, muter dulu. Saya kepikiran muter. Ketika dia nggak dapet, ya memang nanti ada kesempatan lain gitu. Nah kalau tadi kan siapa yang mau coba gitu, terus anak-anaknya saya gitu, yang belum kebagian ngerasa kapan aku dapetnya gitu, terus udah harus berganti lagi gitu. Ini gitu deh Bu. Dapat kan sekarang kan entry point-nya. Ya kan, Masya Allah ya. Ya, alhamdulillah sih Bunda Yo. Tadi juga dari apa namanya, saya menjadi mensupervisi di kelas Bunda Yo. Terus terang saya juga banyak belajar ya. Apa namanya, karena saya terbiasa megang kelas atas, jadi memang harus kreatif ya, membuat media, memikirkan metode apa yang tepat untuk mereka gitu. Nah kedepannya nih Bunda Yo, kalau saya lihat kan Bunda Yo itu banget ya, kreatif banget nih. Kreatif lah dalam apa namanya, membuat anak-anak supaya bisa bergairah dalam belajar. Kira-kira apa sih yang mau Bunda Yo lakukan untuk paling tidak teman selevel Bunda Yo agar memiliki kualitas pembelajaran yang sama dengan Bunda Yo? Ya tadi kolaborasi terus sama apa Bun, kalau kita yang bikin wadah yang khusus memang untuk aku punya seperti ini nih, atau kunjungan ke kelas, misalkan kayak kalau kemarin tuh Bomi lihat ke kelas saya, terus ini menarik, ini gimana caranya ini, nah sharing gitu. Terus kalau untuk di level 1 kan memang setiap udah ada media pembelajaran kita sharing, aku udah bikin ini, caranya begini silakan pakai. Cuman memang tadi kalau misalkan saya terbiasa dengan fokus ke audio visual, terus mungkin di kelas lain analitik atau global,
Nah itu mungkin ada wadah untuk misalkan setiap hari apa kita kolaborasi untuk media, khusus media gitu. Sisi mikirnya gitu. Kepikirannya. Semoga itu ya Bun, apa yang tadi Bunda Yo rencanakan bisa berjalan. Kalau itu berjalan, insyaallah pastinya akan jauh lebih apa yang namanya kualitas anak akan lebih sama ya antara satu dengan yang lain ya. Sehingga orang tua pun juga akan melihat oh inilah kualitas guru dan remaja, terutama kelas 1 kan memang itu kan itu pertama lah ya. Gitu. Ya terima kasih Bunda Yo, insyaallah apa namanya senang banget nih Cici hari ini mendapatkan juga itu dari Bunda Yo gitu ya. Saya sangat senang. Jadi saya menemukan solusi saya sendiri bersama Bunda.